Pernahkah kita merasa bahwa sesuatu yang legal di mata hukum belum tentu benar di mata nurani? Misalnya, sistem ekonomi yang membolehkan bunga tinggi, menguntungkan sebagian orang tapi melilit dan memiskinkan yang lain. Atau iklaman pinjaman online yang secara hukum legal tapi menjerat masyarakat miskin dengan bunga yang terbatas. Disinilah Islam hadir, bukan hanya membawa hukum, tapi juga hikmah dan keadilan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana, peserta PKDP Kementerian Agama tahun 2025 di PTP UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua menyelami konsep yang menjadi fondasi ekonomi Islam, yaitu Maqasidus Syariah Compliance. Sebuah panduan agar ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tapi juga membawa maslahat bagi seluruh umat. Secara sederhana, Maqasidus Syariah berarti tujuan utama dari syariat Islam, bukan sekedar mengatur hukum, tapi mewujudkan nilai keadilan, nilai keberkahan, dan nilai kesejahteraan bersama. Al-Ghazali menyebut 5 tujuan pokok syariah. Hifdzuddin, menjaga agama; hifdzun nafas, menjaga jiwa; hifdzul aql, menjaga akal; hifdzun nasl, menjaga keturunan; dan hifdzul mal, menjaga harta. Bayangkan, Maqasidus Syariah seperti 5 tiang penyangga rumah. Kalau satu saja roboh, bangunan syariah bisa goyang. Dalam konteks ekonomi, Maqasidus Syariah menjadi kompas moral, bukan sekedar halal haram formalitas, tapi substansi. Apakah praktik ekonomi itu adil? Dan apakah ia memberi perlindungan? Mari kita melihat beberapa contoh penerapan Maqasidus Syariah dalam ekonomi. Ada yang namanya zakat, menjaga jiwa dan solidaritas sosial. Hifdzun nafas, zakat mencegah kesenjangan, mengalirkan harta dari yang kuat ke yang lemah. Contoh yang kedua, larangan riba. Tujuannya menjaga harta dan akal, hifdzul mal dan hifdzul akal, agar tidak ada eksploitasi dalam transaksi, agar tidak ada pihak yang terjebak hutang berbunga tinggi. Yang ketiga, transparansi akad, menjaga akal dan moral, hifdzul akal, agar tidak ada penipuan dalam muamalah, semua pihak tahu hak dan kewajibannya. Jadi, Maqasidus Syariah adalah ruh dari sistem ekonomi Islam. Ia bukan hiasan di atas kertas, tapi nilai hidup yang mengatur arah gerak ekonomi umat. Terkait moderasi beragama, Islam itu tidak ekstrim ke kiri dan tidak berlebihan ke kanan. Islam memilih jalan tengah, sering disebut juga dengan wasatiyah atau moderasi. Dalam ekonomi, moderasi artinya tidak serakah seperti kapitalisme, tidak utopis dan kaku seperti sistem yang anti pasar. Contohnya, Islam tidak melarang laba, tapi membatasi caranya. Islam membolehkan investasi, tapi melarang ketidakpastian dan manipulasi. Moderasi dalam Maqasidus Syariah menghindarkan kita dari 2 kutub ekstrim, yaitu sistem ekonomi yang hanya mengejar profit, dan yang kedua, sistem ekonomi yang tidak bisa tumbuh karena terlalu idealis. Maqasidus Syariah menyatukan keduanya. Menyatukan 3 hal: produktivitas, etis, dan manusiawi. Agar ekonomi Islam tidak hanya semangat di awal, tapi tetap syariah dalam praktiknya, dibutuhkan pengawasan. Inilah tugas 2 lembaga penting, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Mereka membuat fatwa tentang akad, produk, transaksi. Mereka jadi rujukan seluruh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang mana ditempatkan langsung di bank, koperasi, asuransi, dan lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non-bank. Mereka bertugas mengawasi aktivitas harian, apakah sesuai dengan fatwa DSN dan apakah ada praktik penyimpangan. Contohnya, jika sebuah koperasi syariah menggunakan akad murabahah, tapi ternyata marginnya disamarkan sebagai bunga,
maka DPS wajib menegur dan melaporkan kepada DSN MUI. DSN dan DPS ibarat kompas syariah. Tanpa mereka, kita hanya akan berjalan tapi tanpa arah. Berbicara terkait compliance, itu artinya patuh. Tapi, patuh dalam Islam bukan sekedar administratif, bukan hanya asal tanda tangan. Syariah compliance artinya produk sesuai syariah. Yang kedua, produk adil dan transparan. Lembaganya diawasi oleh DPS dan tujuan akhirnya adalah maslahat. Misalnya, kita punya lembaga pembiayaan syariah, lalu dia hanya mengganti bunga dengan margin, tapi sistemnya masih menekankan nasabah. Itu bukan compliance, itu hanya rebranding. Compliance atau kepatuhan yang benar harus mencerminkan maqasidus syariah, memberikan manfaat bukan beban, menumbuhkan keadilan bukan ketimbangan. Lalu bagaimana peran kita sebagai akademisi? Sebagai mahasiswa, dosen atau peneliti, maqasidus syariah bisa kita integrasikan ke dalam penelitian. Contohnya, meneliti praktik akad murabahah di BMT lokal, menganalisis efektivitas DPS dalam koperasi syariah di desa, atau yang ketiga, mempelajari pemahaman maqasidus syariah di kalangan pengusaha muslim muda ataupun yang sudah tua. Bisa juga kita integrasikan ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Contohnya, kita memberikan pelatihan UMKM tentang akad syariah, edukasi anti riba di komunitas petani, dan bisa juga melaksanakan pendampingan zakat produktif berbasis maqasidus syariah. Sahabat sekalian, kita hidup di era yang cepat, kompleks, dan penuh tantangan. Tapi kita juga hidup di era peluang, di mana syariah bukan hanya alternatif, tapi solusi nyata. Maqasidus syariah compliance adalah fondasi agar ekonomi Islam tidak hanya legal, tapi juga etis, bermanfaat, dan manusiawi. Mari kita jadi generasi yang tidak hanya tahu halal haram, tapi juga memahami hikmah dan maslahat di baliknya. Saya Lutfi Maulana, peserta PKDP 2025 di PTP UIN Raden Masai Surakarta, mengajak kita semua untuk membumikan maqasidus syariah dengan ilmu, dengan aksi, dan dengan cinta pada umat.